Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kita mulai pneumatik ini. Oke, nah ini modelnya, ini rangkaiannya ya. Ini salah satu desainnya. Desain rancang buat ngendaliin silinder pakai kendali langsung sama tidak langsung. Ya, misalnya seperti ini. Tadi ini simbol-simbol silindernya, ini katupnya, gitu ya. Kemudian di sini ya ini yang ini apa nih, katup berapa ini? Halo? 3/2. Nah, yang ini nih. Ini katup berapa ini? 3/2, Pak. 3/2, Pak. 3/2. 32 ya. Nah, ini aktivasinya pakai apa? Tadi kan metode pengaktifannya sudah jelaskan. Pakai tombol, Pak. Tombol. Tombol berarti secara mekanik ya. Secara mekanik ya. Ini pakai tombol ya. Nah, ini ada katup 3/2, ada berapa lubang di sini? Katup 3 ya. Nah, ini belakang ini ada pegas nih ya. Pegas. Nah, tuh. Nah, posisi ini ada ini lambang kompresor ya. Ini lambang kompresor, ini masuk ke lambang ASU, Air Service Unit. Jadi ada apa? Pengaturan udara sini. Misalnya masuk di number. Nah, ini masuk ke lubang 1 ya. Lalu masuk ke lubang 1. Posisi lubang 1 di sini, kira-kira anginnya keluar nggak lewat 2? Belum. Kenapa? Masih nutup katupnya, Pak. Iya, nutup. Lihat tahunya dari mana? Kalau dari gambar ini tahunya Dari logo itunya switch. dari logo sini. Ininya ya, ini ketutup Logo panahan ya. itu, Pak. Iya. Ini ketutup sini ya. Ini nggak nyambung dia ya. Nah, kalau ini baru nyambung di sini nih. Jadi ini kerjanya ketika misalnya tombol ini ditekan ya. Ini ditekan berarti posisi pensaklarnya itu pengaktifannya ini akan pindah nih, pindah kotaknya nih posisinya, dari sini akan pindah geser gitu ya, geser sehingga akan mengalir dari 1 ke 2 ya. Ini tanda panahnya ke sini. Jadi ketika ini kotaknya digeser ada ya, cekrek digeser ke kanan gitu ya. Nah, akan ngalir 1 ke 2. Nah, di sini ada tadi ada apa ini tadi? Buat fungsinya tadi buat apa ini fungsinya? Penyarah ya, Pak? Iya, atur aliran ya, angin yang satu arah ya. Ini dikasih 50% nih, berarti nggak full masuk anginnya. Misalnya tadi 6 bar, ya 50%-nya berarti 3 bar. Nah, ini masuk ke, sehingga silinder ini akan bergerak maju. Ya, bergerak maju. Nah, kapan dia akan mundurnya? Gitu loh. Mundurnya kapan? Udah maju nih, kapan dimundurnya? Saat switchnya dicas lagi, Pak. Pencet lagi switch-nya, Pak. Ya, switchnya tekan lagi ya, ini keluar lagi ya. Nah, balik posisi awal, maka Katupnya nutup. nah, betul. Ketika anginnya sudah lepas lagi di sini nggak keluar, anginnya masuk supply ini nggak keluar sini, otomatis angin yang ada di silinder ini akan balik ya. Ini silinder apa ini namanya? Kan ada tunggal, ada ganda. Ini silinder apa? Tunggal, Pak. Tunggal ya. Tunggal itu cirinya ada masukannya hanya 1 lubang gitu ya. Ya, kalau ini ganda ada 2 lubang. Jadi supaya dia balik tadi, ketika dia off, angin yang ada di sini, ini angin yang ada di sini tadi ini akan kedorong sama pegasnya. Pegasnya kemudian jalan lagi ke sini, dia akan mengalir dari 2 ke 3, kebuang ya anginnya. Gitu ya. Jadi posisi silindernya mundur. Nah, kalau ini
Nah, ini katup berapa ini? 5/3, Pak. 5/3. Iya, 5/3. Kenapa 5/3? 5/2 itu. 5/2 tuh, Pak. Iya, 5/2. Ya kan ada dua ya, dua kotak kayak ini ya. Ya, dua sini. Jadi 5-nya ini adalah 5 lubang. Jadi di sini di bawah ini ada 3 lubang nih ya. Ya, selalu masukin ke nomor 1 ya. Nomor 1. Masukin nomor 1. Posisi awal ini anginnya keluar nggak lewat 2? Ini ada 1, ada 3, ada 5, ada 2, ada 4. Ya, apakah anginnya akan keluar dari 1 ke 2? Keluar. Keluar, Pak. Oke, Keluar. keluar ya. Ya karena ini langsung nih ya, kalau keluar berarti apa yang terjadi? 1 ke 2. Jadi kalau misalnya Anda masukin tadi dari kompresor ELC unit ini masukin ke lubang 1, Anda bisa cek di lubang kedua ini, Anda bisa cek anginnya harus keluar. Wah, ini anginnya keluar nih ya. Ketika anginnya keluar, kalau ini dimasukin tadi ya, ini kasih yang 50%-nya lagi, bisa juga enggak dipakai gitu ya. Kalau mau diatur juga bisa supaya kelihatan pelan kerjanya. Nah, ini masuk sehingga ini ngedorong anginnya di sini nih ya. Ini berarti posisi silindernya ini maju apa mundur? Mundur, Pak. Mundur ya. Mundur, Pak. Posisinya mundur nih ke sini. Nah, dia akan ngalir ke sini dari 4 ke 5 ya. Posisi awalnya dia tetap nih posisinya di diam ya, enggak dia mundur posisinya ya, enggak maju enggak. Jadi kapan dia aktifnya? Kalau apa? Ditekan. Ya, kalau ditekan gitu ya. Kalau ditekan maka tadi pindah posisinya ya, pindah posisi aktifnya sini. Kotaknya ini akan pindah posisi, geser gitu ya, ke kanan sehingga anginnya keluar dari 1. Jadi ke sini nih gambarnya ke sini nih ya. Jadi 1 ke 4 ya. 1 ke 4 sehingga menyebabkan ini anginnya lewat. Nah, sehingga jadi gandanya jadi maju gitu ya. Kemudian keluar lagi 4 kali sini 3. Oke. Nah, ini buat di langsungnya ya. Jadi model-modelnya seperti inilah nanti Anda rancang itu ya. Anda rancang, Anda pakai langsung implementasikan ya. Yang selanjutnya ada, nah ini ada dari tidak langsung ya. Jadi dari tidak langsung ini, jadi mengaktifkannya ya melalui katup ke katupnya lagi ya. Nah, oke, di sini tanya lagi nih. Sini metode pengaktifannya yang ini nih. Ya. Ini katup berapa ini? 3/2. 3/2. Metode pengaktifannya pakai apa? Sensor dia. Apa? Bukan deh. Pakai apa? Tuas ya, Pak. Tuas itu kan mekanik. Kan tadi ada apa aja? Ada mekanik, ada pneumatik, pneumatisnya ada elektrik. Kayak apa ini? Pneumatik kan pakai kompresor. Ya, jadi ya, pneumatik ya. Jadi ini angin juga ini ya. Ini angin nih. Jadi kasih kayak apa konektornya di sini nih. Ini anginnya harus masuk gitu ya. Tapi kalau ini aktifannya pakai mekanis ya. Tombol sini masukin ya. Ini ada pegas juga ya, kan modelnya macam-macam gitu ya. Modelnya macam-macam, katupnya itu jenis katupnya. Nah, nanti ya tergantung Anda gunainnya mana gitu. Nah, ini katup 3/2 ini pegas juga, tapi aktivasinya pakai angin ya, pneumatik. Nah, ini awalnya ini masuk ya. Awalnya posisinya di sini kerja nggak sini nih? Ini anginnya Enggak. ya, nggak ngalir ya. 1 ke 2 ini ketutup ya. Nah, sehingga di sini nggak kerja ya. Jadi dia kalau kerja kalau ada anginnya masuk. Jadi kapan dia kerjanya ini? Kalau Di switch. ya ini di switch, tekan ceklek, ini pindah posisi. Jadi ini akan 1 ke 2 ngalir gitu ya.
Nah, ke sini sehingga anginnya ketika angin masuk di sini ceklek itu ya. Nah, ini satu ini lubang satu ini dimasukin nih angin nih. Ini tetap angin masuk ya. Nah, angin masuk nih. Si lubang satu ini angin juga masuk ya. Nah, tapi tadi angin masuk belum bisa kerja tapi ya. Ketika di sini kerja katupnya, anginnya keluar, Yang di sini dia nah ngebuka. aktifin ini, dia pindah posisi juga sehingga anginnya bisa keluar dari satu ke dua. Ya, ke kedua masuk menyebabkan silinder tunggalnya bergerak maju. Kapan dia mundurnya? Saat mati di Switch di off. Ketika ininya di offin lagi ya. Iya. Ketika ini di offin, ceklek balik dia. Dia ketika dia offin, posisinya balik lagi katupnya, anginnya nggak masuk ya di sini ya, nggak keluar ke satu ke dua. Ini otomatis ini kan ini ngedorong ya balik sini. Ini anginnya nggak ada, otomatis ketika anginnya nggak ada, selama anginnya ada dia nggak akan pindah, dia akan pindah dia akan pindah posisi terus ya. Ketika dia anginnya di sini suplainya nggak ada, pegas ini yang akan ngedorong balik, ceklek ya, posisi awal ini ke posisi semula, sehingga tadi suplai dari kompresor sini off sini. Nah, di sini anginnya nggak masuk. Ketika anginnya nggak masuk di sini, angin yang ada di silinder ini, tunggal ini, dia akan didorong lagi melalui pegasnya, tet, keluar lagi gitu ya. Nah, dia akan keluar sini, mengalir kedua ke tiga keluar, sehingga posisinya mundur. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nah, ini ada, jadi kalau misalnya, oh saya ada silinder, ya ganda misalnya. Coba Anda kendalikan silinder ganda, nih. Nah, ini alatnya. Nah, Anda harus tahu tuh, pilih-pilih tuh. Ya, atau ini silinder tunggal, ya. Kalau silinder tunggal, oh pakainya katupnya 3/2. Anda nggak bisa pakai katup 5/2, gitu ya. Oh, 3 silinder ganda, Anda bisa pakai katup 5/2 dan misalnya katup 3/2 juga bisa juga dua gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, kalau ini tidak langsung, ini berarti katup 3/2, ini 5/2 ya. Jadi di sini sama tadi prinsipnya. Jadi ketika awal, nah ini kan angin masuk ya, tutup ya. Nah, yang satunya lagi ini anginnya katup 5/2, ini keluar nggak anginnya? Dari mana? Dari satu ke dua keluar nggak anginnya? Lubang dua. Keluar, Pak. Keluar, Pak. Oke ya, dia keluar sini posisinya dia Maju. ini ya. Nah, maju. Maju. Mundur. Mundur, Pak. Jadi Maksudnya. jadi enaknya itu Anda ngetes misalnya ada katup 5/2 gitu ya. Anda colok aja nomor 1 lubangnya, anginnya masukin, keluarnya lewat mana nih anginnya nih? Ya. Misalnya keluarnya di lubang 2. Nah, di lubang 2 masukin posisi mundur di sini nih. Ya. Posisi mundur di kan ada lubang 1 lubang 2 nih. Ya, posisi kedua nih sehingga kan pasti anginnya jadi mundur kan sini. Nah, di sini baru masukin lagi setelahnya ya. Jadi ketika kapan dia aktifnya supaya maju? Tadi ketika di sini diaktifkan tombolnya, ini posisinya katupnya kotaknya pindah posisi sehingga anginnya akan keluar jadi 1/2. Yang anginnya keluar sini, ini ada angin berarti dia aktif ya. Ya, aktif katupnya akan pindah juga, kotaknya nih pindah sehingga anginnya bisa keluar dari 1 ke 4 gitu ya. Nah, dia gerak maju. Itu ya. Nanti terusnya ke 5. Matinya lagi kapan dia? Matinya kalau apa? Kalau Tombolnya, Pak. ya tombolnya dilepas di sini ya. Offin, ini balik lagi, dorong, ini balik posisi. Ini anginnya nggak keluar, ininya katup sini, ngedorong lagi pegasnya ini balik posisi awal lagi. Di sini anginnya keluar dari tadi, balik posisi jadi 1/2 lagi ya, dia akan mundur.
Nah, ini yang kedua. Yang beda tuh sama yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini bedanya apa di sini? Nah, dia pakai ini ada, jadi tadi ini katup 5/2 pakai pegas ya. Ya, aktifannya pakai pneumatik, ini pakai pegas. Satunya lagi ini ada dua ya, angin dua-duanya aktifannya. Ya, jadi kalau misalnya ini awalnya off, ditekan angin masuk ya. Ya makanya posisi awal dulu, posisi awal ini masuk angin ya, di sini dia posisi mundur ya. Ketika dia kerja, ceklek ketekan angin keluar, sini aktifin sini, ini pindah posisi. Nah, pindah posisi berarti 1/4 dia gerakin maju silindernya. Ya. Selama anginnya masih ditekan ya, ya masih maju terus juga ya. Kalau dia offin, ya saya offin ini, kira-kira silindernya gerak mundur apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Karena nggak ada angin dari Ini nggak dapat dari belakang, Bang. depan. Ya, dari sini ya. Ya. Jadi selama tadi kan tadi posisi udah maju nih. Ya. Kalau di offin, dia nggak akan mundur dia. Enggak. Dia mundurnya ketika di sininya harus aktif lagi gitu ya. Ini pengaktifannya dia di sini gitu. Ketika ini aktif, ya, tapi ini harus off dulu ya. Udah off ya, ini mati baru bisa aktif sininya. Tapi kalau masih dia on, masih aktif nih anginnya, Anda masukin angin di sini ya nggak bisa juga. Dia duluan yang mana awalnya? Gitu ya. Karena duluan yang sebelah kiri di sini aktif ya, di sini walaupun diaktifin ya nggak bisa juga dia. Jadi dia bisa pindah posisi lagi ketika dia di sini off dulu nih, nggak ada angin di sini. Berarti ini di offin dulu. Ketika dia off, baru ini masuk, tekan, angin keluar 1/2, ini digerakin, ini ada aktivasinya masuk. Nah, 1/2 dia gerak mundur, gitu ya. Oke, di sini ada yang menanyakan? Oke, ada yang menanyakan sampai sini? Sudah jelas? Insya Allah cukup jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, nah ini nanti Anda harus bisa ngedesainnya, rancang di sistem pneumatik ini. Tadi mau pakai mekanik, mau pakai pneumatik, pakai listrik gitu ya, harus bisa ngerancangnya dan bisa mengimplementasikan dan gunakannya. Oke, ini software-nya kita bisa gunakan FluidSim ya. Nah, misalnya ini saya share ini FluidSim-nya modelnya seperti ini ya. Nah, ini FluidSim-nya ya, ini FluidSim pneumatik ya. Nah, ini model yang lama ya. Anda juga bisa dapat model yang baru gitu ya. Nah, ini komponen-komponennya ya. Nah, bagaimana cara makainya? Nah, tadi kompresor ini ya, kompresor ciklek. Ini ditarik aja di drag ya. Net, lepas gitu ya. Nah, ini air service unit ini nih. Nah, ini drag, tahan, lepas. Oke. Nah, ini disambungin nih. Ditekan, sambungin. Ini lubangnya kan. Nah, berarti ini pakai selang nih, ngubunginnya pakai selang nanti ya. Nah, di sini tadi kita mau ngidupin silinder tunggal ya. Mana silinder tunggal berarti itu ya, ini single acting nih. Nah, berarti kalau mau ngidupin silinder tunggal kan ada satu lubang ya. Berarti butuh katupnya apa yang digunakan? 3/2. Oke, 3/2 ya. Kita cari nih. Nah, ini nih 3H nih, W. 3/2 W. Ceklek. Nah, sekarang ditanya lagi, pengaktifannya bagaimana nih? Ya. Oh, pakai mekanis berarti ya. Misalnya pakai mekanis, berarti Anda klik 2 kali. Ini pengaktifannya nih, sebelah kiri sebelah kanan. Ini mechanical. Nah, misalnya pakai tombol. Secara manual ya, manual. Ini manual nih pakai tombol. Nah, belakangnya kasih spring nih, ya pegasnya nih, ceklek. Ya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, berarti tadi katup 3/2 ada berapa lubang? 3. 3 ya. Nah, kalau 3 masukin yang pertama tuh lubang 1. Ya, jadi ada 3 lubang nih ya, tadi 1 2 3.
Ya, jadi yang pertama ini keluaran yang jadi hanya yang ini ada hanya satu saja. Ya, di sini lubang satu nih masukin, ditarik, sambungin nih. Udah sini lepas gitu ya. Oke. Nah, di sini nomor 2 ini masukin ke keluarannya ke silinder. Tek. Nah, mau digeser juga bisa, ini tinggal tarik. Nah, gitu ya. Ini ada pegas ya. Jadi kalau ngejalaninnya bagaimana? Ini anginnya, ini kita jalanin ya, simulasiin. Nah, ini ya, ini open connection. Kenapa open connection? Nah, ini saya cancel dulu ya. Nah, ini ada 3 lubang ya. Ini dikasih lagi nih. Lubang yang ketiganya belum dikasih. Ya, kita kasih terminatornya ya modelnya seperti ini misalnya. Oke. Kita oke kan. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Ya, baru kita tes lagi coba. Ya, kita jalanin nih. Nah, lihat. Angin sudah masuk di kompresor. Unit ini udah keluar nih. Nah, ini kompresor sudah dihidupin ya. Pokoknya angin sudah keluar. Ini dicek anginnya udah keluar. Nah, ini lubang 1 nih. Ini ketutup nih. Nah, ketutup. Angin nggak keluar nih ke lubang 2. Ya, ini simbolnya seperti ini ketutup. Ya. Kapan dia pindah anginnya keluar ke lubang 2? Ketika dia. Nah, ini lihat ya, ketika saya tekan. Nah, kotaknya pindah posisi ya. Pindah posisi. 1 ke 2 jadinya. Ya, 1 ke 2 nih. Tet. Nah, di sini akan gerak, silindernya gerak maju gitu ya. Nah, kapan kalau saya offin? Kalau saya offin, ya dia langsung mundur. Balik Kenapa lagi langsung mundur? gasnya. Kenapa? Udah nggak ada tekanan, Pak. Ya, nggak ada tekanan. Di sini nih baliknya karena dia pegas ini dorong lagi ya. Nah, dia akan jadinya ada anginnya masuk sini, pegas ini akan dorong balik anginnya. Jadi anginnya keluar dari 2 ke 3 ya. Beda kalau misalnya ketika katup 3/2-nya ini tidak pakai spring ya. Springnya saya offin. Nah, kita buktikan lagi ya. Ini springnya nggak offin nih ya. Nah, kalau ini saya jalan nih, kalau saya tekan on. Nah, dia jalannya. Kalau saya off kan masih tetap maju dia ya, masih tetap maju karena nggak ada ininya, nggak ada springnya balik ini ngedorong ya. Kalau berarti ini saya off kan lagi baru dia putus gitu ya. Nah, itu modelnya seperti itu ya. Oke, makanya dia baliknya harus ditekan lagi ya. Kalau tadi sekali saja, kalau tadi pakai pegas spring ini ya, ya pakai spring ya. Oke, dia tadi sekali saja langsung ya, sekali saja tekan dia nyala nih, saya tekan terus saya masih ya. Kalau saya lepas off, nah dia langsung ngedorong tadi springnya ke sini, ngedorong katupnya. Oke, ini putus, ini anginnya akan didorong ke spring sini, silinder sini, ini akan bergerak ke 2 ke 3. Oke, nah ini seperti ini ya. Nah, ini yang silinder tunggal ya. Kalau silinder ganda ya, saya satu lagi silinder ganda. Yang gampang-gampang aja dulu ya. Yang gampang-gampang aja. Ini silinder ganda ya. Nah, double action namanya ya. Nah, silinder ganda itu ada 2 lubang ya. Ada 2 lubang ya. Nah, tadi ngidupinnya, nah pakai apa? Ngidupin Sama, Pak. katupnya pakai apa yang digunain? Pakai 5/2, Pak. 5/2, Pak. 5/2. Kalau saya mau pakai 3/2 bisa nggak? Bisa. Bisa 2, Pak. Oke ya. Oke, pakai 5/2. Bisa masang 2, Pak. Pasang 2 ya. Kalau 3/2 pakai 2 ya katupnya. Nanti kalau 5/2 hanya 1 saja ya. Saya coba pakai 5/2 coba ya. Nah, ini cara ngetesnya ya. Ini saya mau tahu biar kita belajar ini bagaimana cara pengaktifan 5/2 ini gitu ya katupnya. Ya, saya pakai manual juga dua-duanya kiri kanan ya, biar tahu posisinya. Nah, ini kiri kanan saya pakai aktivasinya secara manual. Nah, selalu lubang 1 kita masukin nih. Ya, lubang 1 kita tarik, masukinnya sambungin sini nih.
Nah, kita lepas. Kasih angin. Kasih angin ya. Ini angin masuk nih. Nah, kan ada 5 lubang. Nomor 2, jadi kalau misalnya masuk angin, ya anginnya dimasukin nih di katup 5/2, keluarnya lewat mana nih? Nah, kan kerasain nanti ya. Oh, rasain 2 nih keluarnya misalnya. Oh, berarti ini posisinya kasih mundur ya. Kasih mundur, yang di sini kasih 4 gitu ya. Nah, jadi masuk nih angin kedua, ini ngalir ke sini, ya keluar lagi lewat 4 ke 5 gitu ya. Anginnya harus keluar gitu ya, tetap anginnya harus keluar gitu. Jadi kalau nggak keluar ya dia jebol nanti gitu ya. Masuk keluar, dia keluar sini. Oke. Kapan ketika saya aktifin? Oh ini tadi ya harus dikasih terminator ya. Nah, lubang 3-nya kita kasih terminatornya, bisa pakai ini boleh. Yang kelima juga kita pasang lagi. Oke. Supaya nggak open connection ya. Nah, tadi ketika saya tekan ini, saya tekan ya, ceklek. Nah, lihat kotaknya pindah posisi nih ya. Ya, sehingga anginnya keluar dari 1 ke 4. Tadi kan 1 ke 2. Ya, ini 1 ke 4. Dia maju ya. Kalau saya lepas ya, lepas. Nah, lepas. Ini masih ya, masih masuk ya. Nih, masih Lagi, masuk Pak. ya. Kalau saya off kan di sininya nih. Dua-duanya nggak lewat. Lewat. Nah, Lewat 2. ini balik lagi ya. Ini pindah posisi ini ya. Ya. Ini ditekan ya. Jadi selama tadi kalau di sini karena ini pakai ini ya, pegas ya. Pakai manual. Jadi kalau mau baliknya lagi pakai di sini. Ya. Oke, baliknya lagi sehingga dia pindah posisi 1 ke 2. Itu. Tapi kalau pakai pneumatik ya beda lagi dia. Kalau misalnya pakai pneumatik ya, berarti yang ini pneumatik nih. Nah, ini pakai pneumatik nih. Nah, ini simbolnya. Kalau yang listrik yang ini ya. Nah, kita lihat ya. Yang ininya ini dihapus dulu, dinolin lagi. Nolin. Oke. Nah, berarti kalau ini cara ngaktifinnya bagaimana? Pakai apa lagi? Misalnya ada katup 5/2-nya ada pakai angin ya. Berarti kita harus butuh apa nih? Katup 3/2 bukan, Pak? Nah, kita butuh katup 3/2 ya. 3/2 yang pakai tombol ya. Misalnya yang pakai tombol biar kelihatan. Nah, ini biar kelihatan lebih jelas cara kerjanya. Kita pakai tombol manual. Ini kasih spring ya. Ini bisa kita copy. Ini bisa kita copy, Ctrl V ya. Nah, oke. Sesarul nih. Nah, ini kita masukin ya. Di lubang 1 kita masukin dulu nih angin-anginnya. Masukin tadi ya. Ini lubang 1 masukin juga ya. Jadi ini sama ya. Anda ngerancang di FluidSim ini sama nanti Anda masang-masangnya di rangkaian pneumatiknya. Lubang 1 masukin angin. Berarti ini butuh selang ya, butuh selang dan konektor sini nih. Nah, karena banyak selangnya yang gunain ya. Ini masukin, sambung. Ya. Nah, ini kasih terminator dulu. Kasih terminator juga. Oke. Nah, ini berarti ini 1 ke sini ya. Nah, ini 1 ke sini ya. Nah, ini kita buktikan di sini. Bagaimana cara kerja di katup 5/2 ini ketika ada anginnya, pakai angin. Nah, lihat posisi awal yang masuk kemana nih? 1 ke 2 ini sini putus ya. Ini enggak aktif ya. Ini enggak aktif. Anginnya belum masuk dua-duanya nih. Tapi angin lubang 1 akan keluar lewat 2. Di sini posisinya mundur sini. Keluar lagi lewat 4 ke 5. Oke. Nah, ketika saya tes nih, kalau di sini yang aktif,
tekan. Nah, dia akan pindah ya. Pindah nih dari 1 ke 2 jadi 1 ke 4. Pindah, masuk. Nah, silinder gerak maju. Kalau saya off-in di sini, yang terjadi apa? Masih maju apa mundur? Silindernya. Mundur, Pak. Nah, kita lihat ya, off. Nah, ini dia. Benar nggak? Harus dikasih tekanan Pak yang 3/2-nya kalau mau mundur. Iya, jadi prinsipnya logikanya ketika tadi sudah ada angin masuk, jadi kan angin keluar dari 1 ke 4 ya. Ketika dia anginnya off di sini, ya tetap dia posisinya tetap mundur. Karena 5/2 ya. Karena silinder ganda nih. Kapan dia akan mundur? Kalau diaktifasinya ini dimasukin lagi sebelah kanannya gitu ya. Ini anginnya nggak masuk kan nih? Ini kalau saya masukin lagi ya tetap gitu loh. Saya offin ya tetap gitu. Gak ngaruh dia. Udah sekali aja ceklek dilepas sama aja gitu ya. Sekali sundut ceklek pasang angin habis itu dilepas. Ini akan posisinya langsung maju ya. Sama aja nih kayak ngunci di sini nih gitu ya. Kayak ngunci di sini. Jadi sekali tekan saja dilepas dia akan maju. Kapan dia akan mundur? Ketika harus diaktifin lagi nih posisi yang sebelah kanannya di sini. Berarti dari mana? Dari sini ya. Di sini saya aktifkan, sini tekan, ya dia akan gerak pindah posisi ya, katupnya pindah posisi sehingga 1 ke 2 ngalir lagi dia akan di sini akan posisinya mundur sini ya. Yang panggilan kepada keluarga Ibu Riki. Dia mundur juga. Jeki. Ya, jadi kalau posisi mundur dimasukin ya udah mundur posisinya gitu ya. Nah, itu prinsipnya ini, prinsipnya. Jadi kapan kita gunain 3/2, 5/2. Nah, ini prinsipnya seperti ini tadi. Ya, sekali saja kita tekan, kita lepas. Ini sama aja ngunci gitu ya. Ini angin nggak masuk, udah sekali tekan, disulut, dia ke atas 5/2, on, dia akan langsung kerja. Gerak silinder. Silindernya anginnya tetap aja dia. Ya, sini tet masih keluar sini ya. Karena ini anginnya sama ke sini. Tet keluar sini. 1 ke 4, anginnya keluar lagi ke 2 ke 5 sini. Udah dia maju terus. Dia akan kembali mundur ketika di sini yang aktif. Ya. Kalau tadi di sini aktif terus, ya. Ini aktif terus ya. Ini gimana caranya? Masih ini terus. Nah, ini masuk. Nah, ini langsung mundur ya. Nah, beda kalau misalnya gini. Kalau saya matikan nggak pakai spring ya. Nah, ini spring ya. Nih, gini. Selama tadi kita on ya. Ini on ya. Oke. Dia masuk ya. Maju silindernya. Gerak maju. Nah, ini anginnya masih masuk nih. Anda masukin angin di sini. Ini nggak akan bisa gitu. Ya. Paham nggak? Jadi selama dia anginnya masuk, terus ini posisinya dia angin masuk yang sebelahnya nggak akan ngaruh, dia nggak akan bisa. Dia akan bisa kerja kalau dia off dulu di sininya, gitu ya. Kalau dia off tetap posisinya masih maju. Ketika dia on baru dia bisa mundur. Oke? Nah ini dia prinsipnya di 5/2. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah itu karena menggunakan pneumatik, Pak? Oh enggak, sama. Maksudnya? Pneumatik, maksudnya di rangkaian? Iya kan sebelumnya tadi kalau nggak salah pas menggunakan mekanik tuh kalau dilepas dia balik lagi gitu kalau nggak salah ya. Atau enggak, Pak? Atau sama aja? Oh, karena kalau yang tadi kan gue dorong ya. Iya, dia ngedorong ada di oven dia ngedorong ini. Ya, sebenarnya prinsipnya samanya kayak gini, gitu ya. Jadi modelnya sama seperti ini. Pokoknya prinsip di 5/2, 3/2 juga kayak gitu. Kalau tidak 3/2 kan dia off-nya pakai pegas dia. Dorongnya gitu ya. Dorongnya dia off, dia langsung pegas. Kalau nggak ada pegasnya dia harus diaktifin lagi ya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita tutup komentar ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.